Kita sudah sampai pada semester yang terakhir ya. Semoga kita sampai akhir tetap setia untuk berlatih di aspek seperti malam ini ya. Kita bersama-sama menuntut firman kebenaran dan juga di hall masing-masing kita terus mengaplikasikan atau menerapkan ya setiap firman kebenaran yang telah kita nikmati ke dalam pelayanan kita masing-masing di hall. Nah, saudara-saudari, kita akan mulai dengan berdoa ya. Mari kita eh, sama-sama berdoa. Saudara-saudari boleh leluasa saja untuk berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Amen. Tuhan Yesus. Tuhan Oh Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Tuhan, kami bersyukur Yesus, padamu. Amin. Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Ya. Kau terus melatih kami Tuhan Yesus, Amin. di dalam jalan yang ditetapkan ya Allah. Tuhan, Ya. Oh Tuhan, di dalam pelayanan kami. Tuhan, Amin. kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi Amin. sesungguhnya kami, oh Amin, Tuhan, bersandar kepada Roh-Mu ya Tuhan. Ya. Oh Tuhan yang terus menggarap kami Amin, Tuhan. Oh Amin. Tuhan Yesus, amin. Amin. Benar Amin. ya Kami Tuhan. berdoa Tuhan padamu. Yesus, Ya, Amen. agar Engkaulah yang menyuplai kami di Ya. dalam amin. Tuhan ini, hingga kami Amin. boleh menjamah dirimu, mendapatkan Amin. dirimu, makin Ya. bersama dalam hidup kami. Amin. Tuhan, segala dosa kami, Ya, segala Amin. perbuatan kami, segala kecemaran kami akan dunia yang amin. menghalangi Engkau, menyuluhi Engkau, menyuplai Amin. kami. Lepaskanlah segalanya, angkatlah segala selubung ini, Amin. Tuhan. Ya, oh Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau Amin. mengikatkan diri kami dengan Tuhan, jadi Ya, satu roh dengan Tuhan. Dalam kelas amin. kecil malam hari ini Tuhan, Oh kami Tuhan. damba atas setiap pembicaraan Tuhan. Jadi Amin. satu pembicaraan yang benar-benar hidup di atas diri Oh kami, Tuhan. mengubah Amin. apa adanya kami. Lebih Ya, lagi melalui kelas malam hari ini Tuhan, amin. bahwa kami boleh melihat Tuhan mengenai Amin. visi, mengenai pelayanan, juga Amin. bagaimana kami juga bisa melayani anggota-anggota tubuh yang lainnya Amin. Tuhan. Ya Tuhan. Rahmati kami Tuhan, berbicaralah secara Amin. leluasa di atas kami. Amin. Amin. Benar. Ya Benar Tuhan Tuhan. Ya Biar Tuhan. Engkau Yesus. leluasa Tuhan malam ini. Amin. Ya Tuhan. Hati Amin. kami terbuka padamu. Amin. Orang-orang yang Ya, mengenal visi pelayanan. Amin. Juga hidup dalam amin. praktek pelayanan yang tepat. Amin. Jalan baru Amin. yang Tuhan sudah Ya. tetapkan. Tuhan Amin. Yesus, kami terbuka padamu. Dan Amin. Engkau menyusun kami melalui perkataan para saudara-saudari yang sudah Amin. dipersiapkan. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Amin. pimpin kami. Ya Amin. Tuhan. Amin. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Ya. Kami bersyukur padamu untuk Amin. tahun yang baru ini. Amin. Tuhan, biarlah kami ada satu permulaan yang baru. Ya Tuhan. Ada konsekrasi yang baru. Amin. Tuhan, biarlah kami sehati sepikir, Amin. sejiwa Tuhan, satu Ya. pikiran, Amin. memikirkan hal yang sama Ya. mengenai ekonomi kekal Allah. Amin. Tuhan, biarlah kami terus mengikatkan diri denganmu Tuhan, Amin. menjadi satu roh denganmu. Dalam Oh Tuhan. pelatihan malam ini Tuhan, Amin. oh Tuhan Yesus, biarlah kami sama-sama Tuhan Ya. diperlengkapi Amin. bagi pekerjaan pelayanan, bagi Amin. pembangunan tubuh Kristus yang organik dan intensif. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami kembali ke dalam roh, Ya. bersandar pada darah adimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan. Di buku yang keempat, ya saudara-saudari, ini di berita yang pertama, kita akan kembali belajar mengenai visi pelayanan. Ya, kemudian nanti berita yang kedua, pelajaran yang kedua, malam ini juga kita akan bahas
kita akan melihat pelaksanaan ya pelayanan di tengah-tengah kita ini adalah seluruh tubuh melayani ya. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh tubuh. Nah, ini juga yang perlu kita bawa semangat ini di hall kita masing-masing ya, saudara-saudari ya. Kita juga rindu kita di tengah-tengah kaum saleh melayani mereka, juga untuk membawa mereka juga untuk bisa melayani sama seperti kita. Nah, jadi malam ini kita akan langsung aja untuk berita atau pelajaran yang pertama. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaan. Nah, ini tim Hall 7 ya yang akan mereview lagi pertanyaan demi pertanyaan yang ada. Ya, nanti pertanyaan pertama, coba jelaskan dengan singkat ya, apakah motivasi dan makna melayani Tuhan. Ya, jadi pertanyaan pertama ini Saudara Free akan membantu untuk menjawab. Ya, dipersilakan Saudara Free. Amin. Gitu kan. Ya, mengenai motivasi melayani Tuhan, sehari-hari itu ada 2. Yang pertama adalah karena kasih terhadap Tuhan. Yang ini kita juga bisa lihat di gambarannya di dalam Perjanjian Lama, tertulis di dalam Keluaran 21 ayat 5, di mana di satu perikop itu berbicara mengenai peraturan-peraturan terhadap budak Ibrani. Nah, seharusnya di tahun ke-7, seorang budak Ibrani itu bebas memilih untuk dia merdeka. Tapi di ayat 5-nya dikatakan bahwa jika karena ia mengasihi tuannya dan tidak memilih untuk merdeka, maka boleh budak itu untuk hidup melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan bahkan juga ada satu perlakuan yaitu telinganya sampai ditusuk ke depan pintu, itu menunjukkan bahwa seorang budak ya dia tidak bisa hidup menurut keinginannya sendiri, harus terus mendengarkan perkataan tuannya. Nah, kiranya ini juga boleh menjadi satu motivasi kita ketika melayani Tuhan, yaitu kasih kita kepada Tuhan kita. Dan kemudian yang kedua adalah karena kemurahan Allah. Ini ditulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas ya, the mercies of God. Jadi karena kemurahan Tuhan yang sedemikian banyak, ya mulai dari pemilihan Tuhan, penebusan Tuhan, sampai pemuliaan Tuhan di atas diri kita. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu ibadahmu yang sejati, tapi di dalam bahasa Inggrisnya adalah reasonable services. Ya kan? Nah, jadi ini mengacu kepada pelayanan kepada Allah yang mengandung penyembahan. Nah, jadi ya motivasi kita kepada Tuhan, melayani Tuhan adalah ya karena kasih kita. Yang kedua adalah karena kemurahan Allah, ya karena rahmat Allah kepada diri kita. Kemudian makna melayani sehari-hari, ya ini setidaknya ada 3, yaitu ditulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 22, ini mengacu kepada menjadi budak Tuhan. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23, ya, kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar. Nah, seorang budak itu dibeli ya seharusnya ya semau-mau tuannya, dia mau diapain, disuruh begini dan begitu. Nah, hari ini kita juga perlu memiliki satu pandangan sedemikian bahwa hari ini saya sehari-hari juga sudah lunas dibayar oleh Tuhan dengan darahnya. Yang kedua, yaitu makna melayani adalah menjadi imam Allah. Itu ditulis di dalam Roma 15 ayat 16, bagaimana dikatakan di sini ya Rasul Paulus berbicara bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Nah, dikatakan di sini supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi tugas imam adalah memberikan persembahan kepada manusia. Ya, demikianlah kita sebagai pelayan Allah, sebagai imam, ya untuk membawa Allah kepada manusia, juga membawa manusia kepada Allah. Dan yang terakhir adalah makna melayani adalah menjadi anggota tubuh Kristus. Ini ditulis di 1 Korintus 12 ayat 18. Bagaimana
Semoga juga melalui motivasi juga makna melayani, kita makin diteguhkan sehari-hari. Ini adalah satu kedambaan Allah di atas diri kita, di atas diri saya juga, di atas diri setiap sehari-hari. Amin. Amin. Baik. Maaf saya tutup kamera karena di sini kelihatannya sinyalnya kurang bagus, jadi tadi sempat putus-putus. Kita langsung lanjut dulu ya, saudara-saudari ya. Kita langsung lanjut dulu ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini eh, akan dibantu dijawab oleh saudara Agus ya. Kalau tadi saudara Free sudah membantu kita mengenai motivasi dan makna melayani, kali ini adalah tujuan melayani Tuhan. Ya, saudara Agus dipersilahkan untuk bersekutu membantu kita mereview mengenai tujuan melayani Tuhan. Dipersilahkan. Masih mute Kak Agus. Ya, saudara Agus belum terdengar suaranya. Amin. Ya, amin. Ya, sudah kedengaran ya saudara-saudari. Amin. Pertanyaan kedua adalah tujuan melayani Tuhan. Ya saudara-saudari, tujuan melayani Tuhan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ya, saudara-saudari berbicara untuk membangun tubuh Kristus ini di dalam Efesus 4 ayat 16 di sana dikatakan dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudari, karena pelayanan ini adalah asalnya adalah dari Kristus ya saudari, karena itu poinnya ketika kita melayani Tuhan kita haruslah memperhatikan untuk membangun tubuh. Karena itu tidak ada namanya monopoli dalam pelayanan dan setiap orang memiliki kesempatan. Ya, tidak ada yang tidak ada ya sesuai dengan peraturan ya, hanya pengaturan saja, tetapi semuanya dilakukan secara organik mengikuti pimpinan dari Roh. Ya, saudara-saudari, karena untuk membangun tubuh yang rapi tersusun, saudara-saudari, kita seharusnya tidak memiliki pelayanan yang mati, ya, tetapi memiliki pelayanan yang organik, tidak hanya berbicara untuk membangun gereja yang terorganisir, tetapi justru kita perlu membangun tubuh dengan menekankan ya pada menyuplaikan Kristus, hayat dan roh. Ya, saudara-saudari, semoga melalui pelajaran ini, saudara-saudari, kita sama-sama ketika kita melayani Tuhan, kita tidak melihat bahwa apa yang harus kita kerjakan, tapi lebih-lebih lagi bagaimana kita menyuplaikan Kristus, hayat dan roh, juga membangun saudara-saudari yang lain. Ketika kita berkumpul di dalam penghidupan gereja, tidak hanya untuk bersidang atau membangun gereja kita kelihatan bagus, saudara-saudari, tetapi boleh bersama-sama bertumbuh dan disinilah kita bermegah ya. Pelayanan kita bermegah karena kita mendapatkan, menyempurnakan, membantu dan membangun orang untuk bersama-sama berfungsi bagi gereja. Mulia bagi nama Tuhan, saudara-saudari. Amin, puji Tuhan. Nah, kita langsung lanjut dulu, saudara ya. Jadi dari saudara Agus, kemudian saudara Arif ya akan membantu kita jelaskan dengan singkat bagaimana melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana kita melayani Tuhan. Tadi dikatakan bahwa tujuan kita melayani Tuhan adalah membangun tubuh Kristus ya. Oleh sebab itu, ketika kita melayani Tuhan, kita juga harus berkoordinasi di dalam tubuh, di dalam
1 Korintus ya, pasal 12, 1 Korintus di pasal 12 ayat 14 sampai 21 ya, di sana dikatakan ya, eh, eh, kita itu adalah apa, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oleh sebab itu saudari, kita yang adalah anggota tubuh Kristus ini harus berkoordinasi bersama di dalam tubuh, di dalam melayani gitu ya. Juga ada di dalam Roma ya, pasal 12 ayat 1, di sana dikatakan, eh, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dikatakan bahwa ketika kita melayani, kita harus mempersembahkan tubuh kita gitu ya. Oleh sebab itu ya, kita di dalam melayani harus seluruh diri kita itu ikut melayani gitu ya. Tubuh, eh, roh, hati kita semua tertuju pada pelayanan kita. Juga di sini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan ya, eh, di sana barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan selanjutnya bagaimana kita melayani adalah kita harus mengikuti Tuhan gitu ya. Di mana Tuhan itu berada, kita juga seharusnya ada di situ gitu. Juga di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul eh, pasal 13, di sana dikatakan bahwa ayat 36-nya, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Di sini adalah eh, kita harus menuruti segala kehendak Allah ya. Di dalam juga selanjutnya adalah memiliki telinga yang mendengar, di dalam Keluaran pasal 21 ayat 6. Di dalam Keluaran pasal 21 ayat 6 di sana dikatakan, maka harus tuannya itu mau menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Di sana dikatakan apa, membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Saudara-saudara, kita harus, ketika melayani, kita harus memiliki telinga yang mendengar, saudara-saudari ya. Tidak hanya berdasarkan opini kita, tapi bagaimana kita di dalam berkoordinasi bersama ya, berkoordinasi di dalam tubuh itu, belajar untuk mendengar gitu ya. Itulah saudara-saudari, bagaimana kita melayani Tuhan, bahwa kita melayani itu di dalam tubuh, kita harus berkoordinasi dengan apa, anggota-anggota tubuh yang lain. Kita tidak bisa sendiri, kita tidak bisa mandiri ya dalam pelayanan kita, tapi kita berkoordinasi dengan anggota tubuh yang lain. Demikian jawaban untuk nomor 3. Tuhan memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Arif ya, sudah membantu menjawab pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut dulu ya, yang keempat ya, Saudara-saudari ya. Pertanyaan keempat itu adalah Saudari Adi ya. Coba jelaskan dengan singkat apa pahala dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Pahala melayani Tuhan ada 3 ya disebutkan. Jadi tadi sudah disebutkan mengenai motivasi, bagaimana melayani, dan tujuan. Setelah kita melayani di bumi, nanti pada kedatangan Tuhan kita akan mendapat pahala ya.
Yang pertama adalah dihormati oleh Bapa seperti tertulis di Yohanes 12 ayat 26. Siapa saja yang melayani aku akan dihormati Bapa. Ini adalah perkara besar ya. Siapa yang tidak ingin dihormati Bapa? Dengan demikian seharusnya pahala ini menuntut kita betul-betul melayani di Tuhan selama kita di bumi. Itu pahala pertama. Yang kedua adalah kita beroleh berkat untuk duduk di pesta dan menikmati pelayanan Tuhan. Di Lukas 12 ayat 37 dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhan berjaga ketika ia datang. Berjaga-jaga dalam hal ini berarti melakukan tugasnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Jadi hari ini kita melayani Tuhan, pada kedatangan Tuhan kita mendapat berkat, yaitu duduk, makan bersama Tuhan, dan dilayani Tuhan. Sedangkan mengenai berkat ketiga, yaitu kita memerintah bersama Tuhan dan dapat menikmati Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 21 dan 23 isinya sama ya. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi hamba yang baik dan setia dalam hal kecil akan mendapatkan tanggung jawab dalam hal yang lebih besar. Jadi dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau kita setia dan tekun dalam hal kecil melayani selama di bumi, kelak Tuhan akan memberi kita mengatur banyak perkara, berarti memerintah ya, jadi mendapat kuasa. Dan juga menikmati sukacita, yaitu selain tanggung jawab dalam kerajaan, kita ikut menikmati kebahagiaan dari Tuhan, yaitu kenikmatan atas Tuhan. Seperti diterangkan di dalam catatan kaki dari Alkitab Pemulihan, itu mengacu kepada kepuasan batinia, bukan kedudukan lahiria. Jadi antara tiga pahala ini yang terbesar, Tuhan sendiri adalah pahala yang besar ya. Lebih baik daripada kehormatan atau kemuliaan, dan lebih baik juga dari kedudukan dalam kerajaan. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudari Adi. Baik, saudara-saudari, semoga di berita yang pertama ini ya, pelajaran yang pertama mengenai visi pelayanan, itu bisa menyegarkan kita kembali ya, mengapa hari ini kita melayani Tuhan. Pertama-tama itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ya, tadi Saudara Free sudah membantu memperlihatkan sebuah gambaran ya, seorang budak yang merelakan dirinya ya untuk tetap tinggal bersama dengan tuannya dibanding dia pergi menjadi orang merdeka. Dia lebih baik tetap menjadi budak ya, karena dia mengenal betul ya tuannya ini adalah Tuhan yang baik, yang murah hati ya. Demikian juga di dalam Roma pasal 12 ayat 1, selain kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani adalah karena kita beroleh kemurahan Allah ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya. Nah, saudari, mengenai makna melayani Tuhan ya, saya sangat terkesan ya, di Romawi 2b ya, menjadi imam Allah.
Ya, di dalam Roma pasal 15 itu Rasul Paulus bisa bersaksi, ya, dia boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi Rasul Paulus ini adalah seperti seorang imam yang mempersembahkan orang-orang yang dia bawa beroleh selamat ini sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudari boleh ya waktu-waktu penyegaran pagi ya, satu kidung yang sangat baik itu di dalam Kidung 657. Ya, beberapa waktu ini, waktu pagi, ya saya menyanyikan kidung ini juga bersama dengan para full timer ya di hall saya melayani, menggambarkan bagaimana hidup imam itu sungguh berkat. Ya, Kristus menjadi segala sesuatu kita. Kristus adalah sandang, pangan, papan, juga warisan kita. Jadi untuk itu, saudara-saudari ya, kenapa kita melayani Tuhan ya? Karena kita melihat betapa mulia ya menjadi seorang imam untuk bisa melayani Allah ya. Kristus itu menjadi segala sesuatu bagi kita. Nah, melayani juga adalah aspek bagaimana kita melihat kita ini hanyalah ya satu dari sekian banyak anggota tubuh Kristus yang perlu menunaikan fungsi pelayanan kita masing-masing. Nah, saudara-saudari, pada akhirnya ya, kenapa hari ini kita terus mau melayani? Ya, ada yang melayani sepenuh waktu, ada saudara-saudari yang melayani sembari bekerja ya. Saudara kita mengatakan secara prinsipnya sama, kita sama-sama melayani, cuma yang membedakan hanyalah porsi waktunya saja. Ya, tetapi pahalanya sama. Ya, melayani adalah memiliki pahala kita dihormati oleh Bapa. Ya, melayani itu juga membuat kita, ketika kita bisa melayani dengan setia, Tuhan menjanjikan kita bisa memerintah ya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang akan datang. Jadi kiranya saudara-saudari, visi mengenai pelayanan, kemudian pahala mengenai pelayanan ini ya tetap menjaga kita, ya kita tetap melayani sampai temuan akhir, melayani sampai Tuhan datang ya. Kita tetap ada di dalam pelayanan di dalam gereja ya. Kita akan lanjut dulu saudara ya. Di poin berikutnya, di berita yang kedua, kalau tadi mengenai visi pelayanan, sekarang adalah prinsip daripada pelayanan ini adalah seluruh tubuh melayani. Nah, untuk itu yang akan membantu kita menjawab ya adalah saudara-saudari dari hall 6. Nanti saudara Amin akan memulai dulu ya pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama di sini nanti saudara kita akan membantu menjawab. Coba jelaskan dengan singkat berdasarkan Alkitab mengapa seluruh tubuh harus melayani. Ya, dipersilakan untuk Amin. saudara Puji Amin. Tuhan, saudara-saudari, Tuhan Amin. Yesus memberkati. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu coba jelaskan dengan singkat berdasarkan Alkitab. Mengapa seluruh tubuh harus melayani? Ayat Alkitab yang mendukung seluruh tubuh melayani adalah 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudari, ayat ini mewahyukan pemulihan terbesar hari ini adalah seluruh tubuh melayani. Saudara-saudari, kehendak Allah yang semula adalah memanggil bangsa Israel untuk menjadi kerajaan imam. Dan kita tahu tugas imam yang paling utama adalah melayani Allah, yaitu membawa manusia kepada Allah dan juga membawa Allah kepada manusia. Tetapi karena kegagalan bangsa Israel dalam peristiwa penyembahan terhadap anak lembu emas, mereka telah kehilangan hak keimamatan mereka, saudara-saudari. Mereka meninggalkan imamat mereka melalui penyembahan berhala. Sehingga akhirnya satu bangsa yang melayani ini, satu jabatan imam bagi satu bangsa yang melayani hanya jatuh kepada satu suku, yaitu suku Lewi saja. Bahkan akhirnya di dalam suku Lewi pun yang ditahbiskan, yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya keluarga Harun. Ini adalah satu kehilangan yang sangat besar, saudara-saudari, di dalam umat Allah. Tetapi puji Tuhan, dalam perjanjian baru, Allah menghendaki gereja menjadi kerajaan imam. Hari ini, memang gereja belum mencapai maksud hati Allah di dalam pelajaran yang kita baca di pelajaran 2 ini ya, saudara-saudari. Walaupun sudah 99% saudara-saudari melayani, hanya 1% yang tidak melayani. Itu belum mencapai maksud Allah. Membaca ini saya juga bertobat di hadapan Tuhan, harus lebih memerhatikan saudara-saudari kita lagi di dalam hal kita, agar semua anggota tubuh melayani. Dan kelihatannya secara manusia, ini tidak mungkin saudara-saudari. Tetapi di dalam doa, saya juga berdoa, Tuhan memberikan satu perkataan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Keinginan Tuhan pasti tergenapi. Semua saudara-saudari pasti bisa berkoordinasi melayani. Saudara-saudari, jadi jalan hari ini adalah membawa masuk atau memulihkan kembali seluruh anggota tubuh melayani. Kalau kita belum mencapai ini, maka kita harus terus memberitakannya, saudara-saudari. Kita perlu terus membicarakannya. Dan melayani di sini bukan hanya perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang praktis. Tetapi harus sampai kita bersaksi memberitakan Injil. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan seluruh tubuh harus mengambil Injil sebagai pusatnya. Saudara-saudari, kita perlu mengucap syukur ya, dan menyadari bahwa kita semua ditetapkan memiliki hak yang mulia ini. Memiliki kemuliaan dan kasih karunia melayani Allah. Karena di ayat yang kita baca tadi dikatakan, karena gereja adalah bangsa yang terpilih. Dan kita memiliki hak sebagai imamat yang rajani. Saudara-saudari, walaupun di dalam perjanjian lama hal itu hilang, tetapi di dalam perjanjian baru telah Tuhan pulihkan kembali. Maka kita sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, harus bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan besar ini adalah kita diselamatkan. Kita yang tadinya orang dosa, yang harusnya binasa, tetapi Tuhan selamatkan. Bahkan Dia membawa kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaannya yang terang, saudara-saudari. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, semoga kita semua melihat dan nampak hal ini. Bahwa seluruh anggota gereja, semua saudara-saudari harus menjadi anggota tubuh yang melayani. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Amin membantu kita mereview lagi pertanyaan yang pertama yang tadi sudah kita bahas ya bersama-sama. Mari kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua ya, saudari ya. Pertanyaan kedua ini ya akan dijawab
oleh Saudari Livun ya. Kalau Amin. tadi pertanyaan pertama berdasarkan Alkitab mengapa seluruh tubuh melayani, sekarang pertanyaan kedua sejarah imamat ya dan perubahannya ya. Jadi kita kembali kepada Perjanjian Lama, melihat kembali sejarah imamat dan perubahannya. Dipersilakan. Amin. Puji Tuhan, saudari, saya mencoba menjawab pertanyaan kedua. Coba jelaskan dengan singkat berdasarkan Alkitab, sejarah imamat dan perubahannya. Pertama-tama kita melihat sejarah imamat dan perubahannya di dalam Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Puji Tuhan, bahwa Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan dunia adalah agar mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus untuk menyembah dan melayani Dia. Nah, di dalam kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 29 dan juga Bilangan 8 ayat 5 sampai ke 19 dikatakan bahwa di sana kita bisa melihat adanya terjadi satu kemerosotan karena peristiwa penyembahan patung anak lembu emas yang menyebabkan kerajaan imam bangsa Israel, tadinya kerajaan imam bangsa Israel, sehingga menjadi satu suku imam, menjadi suku imam karena hanya satu suku, yaitu suku Lewi yang berpihak kepada Allah. Di dalam Keluaran 32:8 juga dikatakan, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Di dalam Keluaran 32 ayat 26 juga dikatakan, maka berdirilah di Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Puji Tuhan, saudari, kita bisa melihat di dalam sejarah imamat ini ya, bahwa bagaimana satu sejarah imamat dan perubahannya. Dari hari ini di dalam perjanjian baru, puji Tuhan bahwa kedamaian Allah juga adalah agar gereja menjadi kerajaan imam. Di dalam Wahyu 1 ayat 6 juga dikatakan bahwa yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sekian dari jawaban nomor 2. Amin. Amin. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga, Saudari AC akan membantu menjawab. Jelaskan dengan singkat berdasarkan Alkitab, mengapa seluruh orang yang ditebus harus melayani Allah? Amin. 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 Saya ulangi kembali. Jelaskan berdasarkan Alkitab mengapa seluruh orang yang ditebus harus melayani Allah. Puji Tuhan. Saya coba untuk menjawab. Firman Allah mengatakan ya bahwa semua orang yang telah ditebus atau yang telah beroleh selamat itu perlu melayani Allah. Dasarnya adalah di Keluaran pasal 3 ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Amin. Ini adalah satu ayat yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun ya. Jumlah orang yang diselamatkan adalah jumlah yang melayani. Amin. Di Keluaran pasal 19 mewahyukan bahwa memahyukan kepada kita bahwa Allah bermaksud agar semua orang Israel yang diselamatkan, baik yang tua, muda, besar, kecil, pria atau wanita harus melayani Allah. Amin. Dalam perjanjian lama,
atau Perjanjian Baru tidak ada perbedaan antara yang melayani dan yang tidak melayani. Puji Tuhan, gereja ya hari ini telah dipilih dari dunia. Sebanyak orang yang telah ditebus dengan darah, sebanyak itu harus juga melayani. Di kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 18 mengatakan, tetapi Allah yang telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini kita bertanggung jawab ya atas pelayanan yang ada di seluruh tubuh ya. Dalam 1 Korintus dikatakan 1 Korintus pasal 12 dan Roma pasal 12 kita melihat bahwa pelayanan adalah milik seluruh tubuh, bukan milik eksekutif beberapa orang. Kita semua adalah hamba yang telah ditebus, dibeli kembali, diselamatkan dari perbudakan dunia, agar kita mempersembahkan diri sebagai persembahan hidup untuk melayani Tuhan dengan mutlak. Puji Tuhan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, kita lanjut dulu saudari ya ke bagian yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Coba jelaskan dengan singkat berdasarkan Alkitab, apakah imamat universal dalam Perjanjian Baru? Nah, ini saudari Krisan ya akan membantu menjawab pertanyaan terakhir. Amin, puji Tuhan. Saya pakai handphone saudari Livun karena kita lagi sama-sama. Saya coba menjawab pertanyaan nomor 4. Coba jelaskan dengan singkat berdasarkan Alkitab. Apakah imamat universal dalam Perjanjian Baru? Di sini dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Amin. Dan dengan darahmu. Kemudian engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kemudian di ayat 10-nya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya kira Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10 ini sangat jelas ya. Kita telah ditentukan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan kita memerintah sebagai raja di bumi. Ya, setiap orang memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian tambahannya lagi adalah di Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ya, supaya apa yang kita minta, supaya kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Ya, setiap orang menghadiri sidang keluarga dan kelompok. Dia Ibrani pasal 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amen. Puji Tuhan, lalu setiap orang juga wajib untuk bertutur sabda bagi Tuhan untuk membangun gereja.
Ini dituangkan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Lalu ayat referensi tambahannya 1 Korintus pasal 14 ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Jadi imamat universal dalam perjanjian baru ini yang kita harus perlu lakukan adalah setiap orang memberitakan Injil, setiap orang setia menghadiri sidang keluarga dan kelompok, dan setiap orang perlu bertutur sabda bagi Tuhan, tujuannya untuk membangun gereja. Demikian kira-kira jawaban dari nomor 4, pertanyaan nomor 4. Terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari ya. Tadi ditutup dengan 4 hal yang harus menjadi latihan kita sebagai imamat Injil Perjanjian Baru ya. Kita memberitakan Injil, kita menggembalakan ya sidang keluarga, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya home meeting. Itu sebenarnya mengacu kepada one-on-one shepherding ya. Kita menggembalakan secara pribadi. Baru yang ketiga itu tadi adalah hadir dalam sidang kelompok ya. Kalau kelompok ini berarti yang sifatnya lebih banyak ya, korporat. Dan terakhir itu adalah kita bertutur sabda membangun gereja. Nah, saudara-saudari, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang juga sedang terus berlatih melayani ya. Kita menerima penggenapan dari saudara-saudara di depan melalui kita mengikuti kelas besar ya 1 bulan sekali, lalu kelas kecil mereview lagi apa yang sudah disampaikan di kelas besar, dan kita ada juga latihan sehari demi sehari lewat jurnal Evata Kokin. Nah, saudara-saudari, apa yang kita terima, saudara-saudari, kita perlu selaraskan dengan beban gereja ya. Beban gereja di tahun 2024 ini yang pertama memang adalah setiap kaum saleh bisa bangkit untuk memberitakan Injil. Ya, tadi kan juga poin pertama dari imamat Injil, imamat universal tadi ya. Itu adalah kita belajar memberitakan Injil. Jadi di jurnal Evata Kokin itu juga ada permintaan seminggu sekali kita belajar untuk pergi keluar mengontak ya sasaran-sasaran Injil. Entah itu adalah orang tua sidang anak-anak, misalnya ada orang tua sidang anak-anak yang belum di tengah-tengah kita, ya kita bisa pergi keluar mengontak mereka. Lalu orang tua remaja misalnya, atau orang tua study center, ya, atau mungkin juga di komunitas ya, keluarga-keluarga yang juga menjadi sasaran perawatan atau penginjilan kita. Nah, ini kita perlu membawa setiap kaum saleh memasuki praktek ini. Nah, namun saudara-saudari, kita ada kekuatan memberitakan Injil, itu tidak lepas daripada bagaimana hari demi hari kita ada kebangunan pagi. Yaitu adalah arahan gereja yang butir kedua, yaitu apa? Praktek hayat. Semua kaum saleh ada kehidupan berpenyegaran pagi. Nah, karena itu kita sebagai peserta diaken nasional ya, secara pribadi kita sendiri ya perlu terus menjaga waktu pagi kita bersama dengan Tuhan, dan kami juga merekomendasikan kita masing-masing juga bisa bermitra ya, mencari kaum saleh ya untuk diajak bermitra agar mereka juga bisa dikuatkan, agar mereka juga bisa dirawat, pada akhirnya apa? Juga bersama-sama dengan kita pergi keluar untuk memberitakan Injil. Ya, jadi saudara-saudari, kita memberitakan Injil, kita merawat, menggembalakan, kita membawa kaum saleh memasuki ya kehidupan segar tiap fajar. Lalu juga perlu saudara-saudari membawa kaum saleh
juga memiliki satu kehidupan yang membaca Alkitab setiap hari. Nah, ini kita juga semoga di hall kita masing-masing kita mendampingi ya atau bermitra begitu ya dengan misalnya kalau saya tahu saudara Fri ini di pemuda ya, jadi saudara Fri ada tugas nih membawa orang-orang muda ya bangun pagi-pagi, berpenyegaran pagi, membaca Alkitab ya. Nah, saudara yang lain di posnya masing-masing ini saudara Bowo juga di pemuda kalau di hall 32 saya tahu ya. Ada yang di hall-hall yang lain juga saudara-saudari berfungsi. Kalau ini biasa ada saudara Jimmy juga ya di pelayanan remaja di 24 ya. Nah, masing-masing kita mari berfungsi di pos kita masing-masing di mata rantai ya, di kelompok kita betul-betul mempraktekkan imamat universal ya perjanjian baru ini ya. Kita rindu lebih banyak kaum saleh juga bisa melayani. Karena visi kita tadi apa? Seluruh tubuh. Ya tadi Saudara Amin di awal sudah menjelaskan ini adalah pemulihan yang salah satu yang terbesar dalam pemulihan Tuhan ya. Seluruh tubuh ya itu perlu bangkit untuk melayani. Bukan hanya sekelompok orang, apalagi 1-2 orang, ya bukan hanya full timer, bukan hanya penatua, tapi semua kaum saleh ya bisa bangkit melayani. Baik, saudari, saya pikir demikian. Minggu depan kita akan, maaf 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih praktikal ya. Kita mulai masuk ke dalam aspek memberitakan Injil ya. Nah, memberitakan Injil ini kita menggunakan bahan RHM, ya, rahasia hidup manusia. Ya, jadi itu berita yang keempat ya. Berita ketiga kita akan masih membahas mengenai jalan yang ditetapkan Allah. Nah, kita akan ketemu lagi itu tanggal 31 Januari. Ya, 31 Januari. Nanti kali ini saudara-saudari semua tetap ya mempersiapkan diri. Nanti saya akan menghubungi beberapa hall yang bisa bantu untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan pelajaran yang ketiga dan keempat ya. Baik, saya akan tutup dalam doa untuk kelas kita pada malam hari ini ya. Tuhan, terima kasih Kau telah menetapkan kami menjadi imam Injil Perjanjian Baru. Kami perlu berlatih melaksanakan imamat ini dengan cara kami pergi keluar memberitakan Injil, merawat orang-orang baru, membawa mereka terbangun di dalam hidup gereja melalui kelompok-kelompok, dan pada akhirnya setiap orang-orang yang kami layani, kami gembalakan, mereka juga bisa dibawa untuk membangun gereja melalui bertutur sabda, karena hari demi hari mereka terus menikmati Kristus. Kami juga bersyukur di dalam berita malam ini kami terus diingatkan, hari ini kami melayani Tuhan adalah karena kami mengasihi Tuhan, adalah karena kami menerima kemurahan Tuhan. Tuhan terus jaga setiap kami dengan setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, mulia bagi nama-Mu. Amin. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan ya, kelas kecil kita untuk malam ini sampai sekian ya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Tuhan memberkati, memberkati. saudari. Tuhan. Berkati saudari, terima kasih semuanya. Amin. Amin. Puji Berkati. Tuhan. Berkati, selesai. Saya izin meeting ya, selesai. Ya, amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.